Waktu di penjara diapain tuh Pak? Pas lagi masuk tuh Pak? Ya di penjara ya keras ya. Ada upaya untuk bikin kayak dari penghuni untuk shock terapi. Tapi ya kita kan sebagai tahanan politik kita. Tahanan politik jaga. Ya. Itu berapa kali berarti Pak bolak-balik masuk penjara gitu? Saya ditangkap itu polisi mungkin 3 kali ya. Tapi masuk penjara dan diproses pengadilan itu 2 kali. Udah jadi tahanan politik, udah di penjara juga. Ya. Itu cari kerja gampang apa susah Pak? Bisa keluar dari penjara itu Pak. Ngobrol lagi dari Binagraha bersama Pak Binyo. Nih orang nggak taunya Pak Binyo. Nama aslinya sama Wandi Tutoro. Kok susah banget sih Pak namanya, itu asli mana sih Bapak? Minahasa itu, Sulawesi Utara. Itu nama marga. Tutorong tuh marga ya, Minahasa. Tapi kenapa sekarang sering orang manggilnya Pak Binyo tuh asal muasalnya gimana tuh Pak? Itu dari zaman saya mahasiswa. Jadi mahasiswa itu di kampus saya dulu di Universitas Nasional itu nggak banyak orang Manado tuh. Orang Minahasa tuh nggak banyak yang jadi aktivis. Oke. Nah jadi aktivis, jadi tiba-tiba ada orang Manado gitu, kan biasanya lu pesta-pesta. Tiba-tiba ada yang nongol, akhirnya dibilang Sinyo, ada yang kemudian jadi Binyo gitu kan. Oke. Nah, itu melekat lah sampai hari ini. Sampai hari ini juga karena di ada tempat di kantor kita juga banyak teman-teman saya yang dulu kenal dari mahasiswa, dari zaman berapa puluh tahun lalu itu. Akhirnya kebawa. Bahkan Pak Kepala Staf juga akhirnya manggil Pak Binyo gitu. Iya, Terusan Pak gitu. Staf. Ya. Tapi kan Bapak tuh dulu aktivis tuh. Ya. Dan aku sempat kemarin google juga kan soal Bapak. Ya. Tahun 1993 tuh Bapak ketangkep itu kenapa Pak? Kriminal atau apa tuh ketangkepnya? Ya tahun 93 itu dulu ada namanya, kita tergabung di Front Aksi Mahasiswa Indonesia namanya. Jadi sebenarnya waktu itu kasus tanah tuh banyak bermunculan di mana-mana. Nah, itu udah dimulai di aktivis tahun 80-an untuk melakukan advokasi tanah. Senior-senior saya lah. Nah, begitu saya masuk, memang ekosistemnya udah kayak gitu. Lalu kemudian kita demo se-Jawa Bali itu. Tapi zaman itu demo se-Jawa Bali jangan dibayangkan kayak sekarang ya, ribuan orang. Ya ratusan orang lah, udah banyak. Nah, itu udah termasuk banyak tuh ratusan sudah orang. banyak tuh. Nah, kita demo di Depdagri tanggal 13 Desember 1993. Nggak dapet tanggapan, kita demo lagi di di DPR RI, DPR MPR. Tanggal 14 Desember itu. Nah, ditangkap lah di situ. Itu langsung ditangkap aja atau ada kayak penculikan gitu Pak? Ditangkap di tempat itu sih. Ditangkap di tempat. Okay. Ya, karena kita ada spanduk waktu itu yang dianggap, waktu itu kan ada pasal penghinaan presiden. Ya, subversif gitu Pak. Ya, 134 KUHP. Sekarang pasalnya udah dicabut. Okay. Nah, itu penghinaan terhadap presiden. Nah, ada kata-katanya kira-kira seret presiden ke sidang istimewa MPR RI. Ya, itulah pasal yang membuat kita ditangkap pada saat itu. Ditangkap, dipenjara sama teman-temannya Pak Binyo juga tuh waktu itu? Ya, ada 21 orang sih. 21 mahasiswa. Ya? Itu dari Jawa Timur, Surabaya, Jombang, Malang, ada dari Jogja, ada dari Palembang satu, udah almarhum sekarang. Dari Jakarta sekitar 6, dari Bogor juga ada beberapa, sama Cianjur kalau nggak salah. Waktu di penjara diapain tuh Pak? Pas lagi masuk tuh Pak? Ya di penjara ya keras ya. Ada upaya untuk bikin kayak dari penghuni untuk shock terapi. Tapi ya kita kan udah tahu dari senior sebelum. Jadi udah siap mentalnya Pak? Dia apa-apa udah siap ya, gitu? Ya, dan orang juga tahu lah, kita dijaga juga. Sebagai tahanan politik kita tahanan politik jaga. Ya. Itu berapa kali berarti Pak bolak-balik masuk penjara gitu? Saya ditangkap itu polisi mungkin 3 kali ya. Tapi masuk penjara dan diproses pengadilan itu 2 kali. Oh, sampai masuk proses pengadilan? Ya, dan divonis. Jadi divonis. Dan itu di kurung penjara berapa lama ya Pak? Yang paling pertama lama? Itu yang paling panjang yang pertama 93-94 itu 1 tahun persis. Oke. Sebetulnya vonisnya 6 bulan, cuman jaksanya banding. Nah, jadi saya harus menghabiskan, saya dan teman saya ada 4 orang yang harus 1 tahun di sana. Sampai setahun di penjara? Ya, sebagian ada 8 bulan, ada 10 bulan gitu. Terus saya dengar juga katanya pernah ada ketipu solidaritas juga Pak. Maksudnya Bapak digalang solidaritas tapi ya di penjara akhirnya nggak kena apa-apa gitu Pak.
Ya solidaritas ada sih dari mahasiswa-mahasiswa itu ya. Tapi ya waktu itu sih memang cukup bagus solidaritasnya. Setelah itu ya biasalah. Biasa. Kayak sedih banget ya. Luka banget loh sampai kemarin bukan ada temukan loh. Tapi kan kalau ngelihat dulu kalau di zaman Orde Baru tuh aktivis tuh emang butuh keberanian yang tebal gitu ya Pak ya. Keberanian yang tebal ya tadi penjara diancam dan semacamnya gitu. Dan hari ini Bapak udah bertransformasi nih menjelma jadi orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Itu apa yang membuat Bapak akhirnya mau bergabung gitu Pak? Atau pertimbangan apa gitu? Ya bagaimanapun juga setelah yang kedua saya dipenjarakan 98 ya. Jadi habis itu kan masa reformasi. Saya dibebaskan 1 minggu setelah Presiden Soeharto lengser. Dan banyak perubahan terjadi dan saya juga mulai mengubah atau belajar hal baru, belajar tentang ada namanya istilahnya pendalaman demokrasi, deepening demokrasi. Saya bekerja di lembaga internasional namanya Asia Foundation dan mengenal tentang bagaimana memantapkan demokrasi itu kan. Nah sehingga visinya sih sebetulnya sama, perubahan yang lebih baik buat Indonesia. Tetapi kemudian manifestasinya bukan lagi turun ke jalan, tapi kita belajar hal-hal tentang membangun sebuah bangsa, negara yang lebih baik. Dan itu banyak sekali hal kan, Nah dari situ perjalanan saya, karena saya orang yang senang belajar terus, belajar baru tuh kepuasan batin buat saya. Akhirnya dari situ menjadi konsultan, menjadi board di Transparansi Internasional, sampai kemudian bergabung dengan tim Pak Jokowi di sekitar 2013, mungkin 2012 awal. Kami ikut merumuskan bersama ya visi Nawacita. Pak Jokowinya menang. Nah, saya dipanggil lah untuk bekerja di sini sampai hari ini. Gila. Jalan ceritanya. Mantap. Tapi maksudnya kan masuk pemerintah tuh nggak mudah sebenarnya buat aktivis ya Pak. Apalagi kalau circle-nya tuh baik yang toksik, baik yang nyinyir gitu. Pernah dirasain juga kayak, wah Binyo nih udah berubah nih Pak Binyo nih, bla 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 kayak gitu Pak. Ya ada juga, tapi kan saya memahami ya, memahami teman-teman saya itu juga orang yang intinya kadang-kadang model komunikasi kita aja kan. Model komunikasi itu nyindir kadang-kadang. Tapi kita ngerti, kita kan kadang-kadang waktu muda juga, waktu mahasiswa itu bercandanya agak keterlaluan. Satir gitu. lah. Satir dan macam-macam. Nah, saya mengingat itu sih. Saya mengingat bahwa ya sebenarnya tujuannya sih baik-baik aja. Makanya hubungan saya dengan teman-teman itu sampai hari ini, rata-rata ya, sampai hari ini baik. Baik yang sudah berbeda-beda pandangan politik dari pemilu ke pemilu, saya tetap bisa ngopi-ngopi bareng lah sama mereka. Nah tadi kan pertanyaannya apa yang mengubah, itu tadi ingin belajar sesuatu yang lebih baik. Visi kita tentang perubahan, visi saya itu masih ada, tetapi manifestasinya berubah dan banyak hal yang harus saya pelajari. Dulu saya berada di seberang istana, kira-kira berteriak gitu atau menuntut sesuatu. Sekarang coba kalau di dalam. Nah, ternyata banyak sekali skill yang harus dipelajari, banyak tentang kebijakan publik harus dipelajari supaya lebih efektif apa yang kita suarakan. Dan tidak selalu ideal, ini ada proses yang panjang. Sampai hari ini juga saya masih belajar. Gitu. Gitu. Kan bicara soal tadi ada yang membuat Pak Binyo kuat adalah tetap bisa membangun komunikasi ke semua pihak, bahkan yang berseberangan maupun yang di dalam. Dan hari ini pun di kantor staf presiden Bapak juga menjadi deputi di urusan komunikasi politik gitu kan. Gimana sih sebenarnya kalau bicara soal perbedaan antara komunikasi ketika ngegalang di luar sama konsolidasi komunikasi yang ada di dalam istana gitu Pak? Ya ini memang komunikasi itu menarik banget sih menurut saya ya. Karena kan kita juga mengalami disrupsi ya. Kita mengalami perubahan media. Jadi kalau secara umum di ruang publik ya. Kalau secara umum kan di masa Orde Baru itu tidak ada kebebasan pers kan. Saya juga sempat ikut tuh di menggalang bekerja di media bawah tanah bersama teman-teman Aliansi Jurnalis Independen. Waktu itu problemnya adalah sulit mendapatkan informasi. Karena saluran informasi kan dibatasi kan. Belum ada media sosial juga lagi dulu ya. Betul, harus dapat izin tuh untuk nerbitin
koran, majalah, radio ya hanya di monopoli kan, ada asosiasi dan sebagainya. Tiba-tiba setelah reformasi terjadi yang namanya sebelum disrupsi media digital ini kan ada konvergensi media, di mana orang muda siapapun bisa bikin media, sehingga jadi banyak sekali saluran. Nah, tantangannya bukan lagi bagaimana mendapatkan informasi sebetulnya yang benar, tapi tantangannya mengelola informasi yang lebih banyak. Nah, itu kita harus belajar lagi tuh. Kalau enggak, kita masih dengan mindset yang lama. Itu miss itu, kita nggak bisa tuh memahami itu. Sekarang itu kan kita tahu ada hoax, ada post-truth ya, istilah. Buzzer-buzzer lah. Buzzer-buzzer ya. Di mana informasi udah lebih canggih sekarang, apalagi ada TikTok dan sebagainya. Orang informasi bukan lagi refleksi atau cermin dari peristiwa kenyataan kan. Begitu dia masuk sosmed, dia menjadi konten kan. Yang udah di framing kiri, framing kanan. Nah, tapi kita harus hidup dengan itu kan. Kita nggak bisa nolak itu. Nah, bagaimana memahami, menyampaikan. Nah, sekarang balik ke kalau kita mau di pemerintahan, bagaimana kita menyampaikan pesan dengan tepat, itu kan tantangan banget. Karena kita nggak bisa hanya mengandalkan media mainstream. Media mainstream itu kan generasi saya, Gen X kan, dan baby boomers misalnya yang masih aktif. Makin lama kan populasinya makin sedikit ini. Nah, generasi kalian ini yang lebih muda makin banyak dan menggunakan kanal informasi yang berbeda. Dengan sifat yang berbeda sama sekali. Nah, kalau kita nggak paham itu, bagaimana caranya kita menyampaikan informasi? Padahal kita ingin bukan cuma menyampaikan informasi, kita juga mendapatkan feedback sehingga ruang publik itu bisa suportif ya. Kondusif supaya terjadi dialog, supaya terjadi ide-ide. Intinya kan supaya ide-ide baik bermunculan, baru kemudian kita maju bersama. Pembangunan bisa dilakukan, kemajuan bisa dicapai dengan itu. Kalau ini nggak dikelola dengan baik, kalau kita tidak memahami ini, kekacauan, hoax dan macam-macam itu kan akan berseliweran. Nah, akhirnya ya kita bahayanya bisa disintegrasi sebetulnya bahayanya ya. Tetapi ya untung kita selalu belajar. Dan ya kita berupaya supaya pelajaran-pelajaran itu juga kita share dengan stakeholder yang lain. Tapi sebenarnya kalau bicara di komunikasi politik di istana ya Pak, sebenarnya tugas utamanya komunikasi politik di situ apa? Apakah hanya sebagai jubir bagi keinginan presiden, atau sebenarnya kita juga bisa menjadi agregator dari aspirasi masyarakat gitu kan? Karena kan sebenarnya komunikasi politik kan dua arah gitu. Iya, betul. Itu pertanyaan yang penting banget, karena kalau kita balik dulu nih ke KSP itu kan tugas utama kita kan sebetulnya mengawal program prioritas presiden kan, mewujudkan presiden. Lalu kalau ada selain program prioritas ada isu-isu strategis kayak COVID muncul kan nggak direncanakan, jadi di isu strategis kita kelola. Lalu kemudian komunikasi politik maupun komunikasi publik. Nah, komunikasi politik itu ya tentu harus dua arah. Dan katanya nomenklatur komunikasi politik cuma ada di kantor staf presiden. Kantor staf presiden, ya. Nah, cuman ini satu-satunya lembaga komunikasi politik yang punya komunikasi politik ya. Dan ini menarik karena seperti Wildan bilang tadi, kita nggak bisa. Jubir itu hanya salah satu untuk menyampaikan informasi-informasi yang basic, yang mendasar, yang awal. Tetapi kan kita harus bertemu dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Untuk mendengarkan, makanya kita juga melakukan KSP mendengar kan, salah satunya seperti itu, supaya ada feedback. Ini penting karena pada dasarnya kita nggak tahu semua hal sebenarnya kan dengan terbukanya kanal-kanal informasi, sebetulnya kita nggak bisa lagi memonopoli informasi. Kita juga harus mendengarkan perspektif banyak orang, karena kebijakan yang baik harus multi perspektif kan. Nah, oleh karena itu ya kita jadi fasilitator paling bagus. Jadi kita harus bertemu dengan siapapun, baik secara formal, yang seperti tadi saya bilang ngopi-ngopi, maupun dengan cara acara-acara resmi. Ya itu kan memang kanal-kanal pertemuan fisik maupun non fisik. Dari situlah kita mendapatkan berbagai macam perspektif. Nah, perspektif ini kan idealnya menjadi masukan buat kebijakan yang akan ke depan atau kebijakan yang sudah berjalan. Karena tidak ada yang sempurna. Dunia juga berubah kan. Oleh karena itu kita harus evaluasi dan kita merancang dengan lebih baik melalui komunikasi. Melalui informasi,
multi perspektif, multi stakeholder, yaitu kita menjadi hub, itu yang paling ideal sih sebenarnya. Tapi kan sekarang juga tren komunikasi makin menantang ya Pak. Ya, betul. Intinya anak-anak muda juga hanya mengunyah informasi yang receh-receh nih, yang renyah-renyah gitu. Nah, bagaimana kira-kira komunikasi politik pemerintah yang terkenal kaku ini bisa ngeblend nih sama orang-orang ini gitu? Gak gampang masih kan Pak? Ya, makanya kita... Dan seringkali ini juga kalau komunikasi pemerintah tuh sering tergopoh-gopoh Pak, ikutin tren komunikasi betul sekarang gitu kan Pak. Memang banyak sekali yang harus kita pelajari sih. Jadi kita yang harus belajar lah. Satu, selain komunikasi yang makin beragam, channelnya itu makin beragam, generasi yang berbeda juga punya pola penyerapan informasi yang berbeda juga. Jadi kita harus memahami juga kan. Gen Z nih, saya belajar nih, baca-baca tentang hasil-hasil riset, berkomunikasi, bertanya sama anak-anak saya sendiri. Kira-kira preferensi komunikasinya bagaimana gitu kan? Kalau Gen Z ini kan mereka digital native ya. Jadi dari lahir udah kenal gadget. Betul. Jadi mereka udah biasa tuh. Jadi kalau lihat konten, nggak suka skip. Nah, saya lihat caranya mereka juga nih, teman-teman Gen Z ini juga melihat realitas juga mirip gitu. Jadi kalau dia nggak suka, orang dianggap nggak punya konsistensi, dia skip, nggak mau denger, atau dia langsung menyampaikan pendapatnya langsung gitu loh. Kalau dulu kita kan masih ada pakai ya. Iya, nunggu dulu. Kenapa ini pantas apa enggak gitu ya. Nah, tapi kan ini generasi yang di depan mata, yang sudah besar lagi. Dan mereka makin menentukan. Mereka main TikTok, main apa. Kita harus embrace, kita harus mengenali mereka, berinteraksi dengan mereka, memahami ini mereka. Karena bagaimanapun juga generasi ini punya tantangan yang lebih besar ke depannya. Disrupsi macam-macam. Makanya persoalan mental health kita paham. Banyak banget informasi itu kan, kalau kita dibanjiri informasi kan pusing kan sebenarnya kan. Tapi saya lihat kayak anak-anak saya juga, generasi sekarang itu mulai pinter mengelola. Misalnya mereka lihat komen-komen, melihat ini. Dia tahu sebenarnya punya vested interest media ini kanal ini punya vested. Dari mana taunya? Saya bertanya kan, ya dari komen-komennya, dari gitu. Oke. Bagus juga. Artinya mereka menemukan caranya sendiri. Dan saya kira ya masa depan adalah masa depan yang disruptif. Oleh karena itu kita yang harus belajar dan kita yang mendorong mereka supaya lebih menjadi problem solver. Karena masalah muncul terus kan dalam dunia komunikasi dan dalam dunia keseharian mereka gitu. Ya kan kalau dilihat nih Pak, pengalaman Pak Bingyo tuh banyak banget. Mulai yang dari di luar kekuasaan, di pinggiran kekuasaan, sampai sekarang di pusat kekuasaan. Dengan jarak yang panjang sejarahnya, yang dimana dinamika medianya itu beda banget ya kan Pak. Betul. Tapi inti dari semua ini Pak, inti komunikasi menurut Pak Bingyo itu apa sebenarnya? Yang ternyata itu gak berubah sama sekali dari awal sampai sekarang gitu. Ya, ini pertanyaan yang paling inti kali ya. Sebetulnya bagaimana membangun saling pengertian. Saling pengertian, oke. Ya, informasi adalah alat untuk menyampaikan informasi, alat untuk substansi dari komunikasi ya. Alatnya bisa macam-macam channel kan, bisa media mainstream, bisa sosmed, bisa macam-macam. Tapi substansinya informasi. Tapi informasi yang baik itu kan harus menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu adalah saling pengertian itu. Karena kita pada dasarnya berbeda-beda, lahir dengan latar belakang yang berbeda-beda. Membangun saling pengertian itu menurut saya adalah ultimate goal-nya. Supaya kalau kita bisa membangun saling pengertian, kita bisa bekerja sama. Kalau kita bisa bekerja sama, kita bisa menghasilkan kemajuan. Kan katanya, kata Yuval Noah Harari, kemajuan Homo sapiens itu kan karena bekerja sama, berkolaborasi. Bergosip juga. Kita bekerja sama loh. Kalau nggak ada kerjasama, tidak ada negara ini. Yang berbagi peran kan, satu eksekutif, satu yudikatif, satu legislatif. Itulah kerjasama. Meskipun kadang-kadang terjadi dinamika, terjadi konflik, tapi ujungnya adalah konflik itu bagus juga kan, dialektika kan, kalau kita bahasa kerennya ya.
untuk menghasilkan sebuah sintesa, menghasilkan sebuah bangunan baru ya, yang memenuhi semua perspektif tadi itu. Nah itu hanya bisa dicapai dengan apa? Saling pengertian. Saling pengertian. Dalam banget bos. Nah ini buat Pak, buat teaser. Ya. Jadi udah jadi tahanan politik, udah di penjara juga. Ya. Itu cari kerja gampang apa susah Pak? Bisa keluar dari penjara itu Pak. Ini Gen Z mau tahu nih kan kalau cari kerja gampang ya mungkin aktivis kita makin kenceng lagi nih Pak. Iya ya. Saya terus terang ya. Saya nggak pernah bekerja karena melamar pekerjaan. Wow. Sampai hari ini. Jadi saya tuh selalu ditawarin temen. Mau nggak kerja di sini? Mau nggak bantu gua di sini? Saya ikutin. Karena di dalamnya saya pengen belajar. Oh belajar. Jadi kan saya bilang, sebetulnya saya kepuasan. Saya setelah berapa tahun tuh saya sebenarnya apa sih yang membuat saya seneng gitu ya? Belajar hal baru. Ternyata, iya kan? Jadi dengan modal itu saya kerja 2 tahun kadang-kadang ditawarin lagi ke sini, tawarin ke sini. Jadi udah memasuki tuh dari media bawah tanah, lembaga internasional, NGO internasional, NGO sendiri, lembaga konsultan, jadi konsultan independen udah pernah. Terakhir masuk pemerintahan. Itu juga ditawarin karena saya waktu itu ditawar, mau nggak masuk tim sukses? Mau nggak? Padahal saya udah kerja sebagai konsultan. Sampai kemudian ditawari lagi begitu Pak Jokowi menang. Tawarin mau lagi. nggak masuk di ini kantor staf presiden? Saya sampai 3 kali telepon tuh. Ya udah, ketiga kalinya, bawa CV kamu. Ya, dulu Pak itu Mas Eko. Dulu. Tahanan penjara masuk di CV gak tuh Pak? Enggak lah. Oke, ini obrolan sama Binyo seru banget. Jadi teman-teman bisa ngobrol lagi di Binagraha dan tonton terus podcast Kantor Staf Presiden. Bye bye. Ya, terima kasih.